Sejarah dunia tidak hanya dibentuk oleh pidato resmi, konferensi pers, atau perjanjian terbuka yang disiarkan di seluruh penjuru dunia. Sebaliknya, banyak keputusan paling menentukan dan kritis yang membentuk peradaban global justru lahir dari operasi rahasia. Operasi ini dirancang secara senyap dalam ruang tertutup, dijalankan tanpa pengawasan publik, dan seringkali disembunyikan dalam arsip yang terkunci selama puluhan tahun. Ketika arsip-arsip ini akhirnya dibuka dan dideklasifikasikan, dunia seringkali terkejut. Fakta yang terungkap sering mampu mengubah cara kita memahami politik global, etika kekuasaan, dan dinamika hubungan antar negara. Kita akan menyelami beberapa operasi rahasia paling berpengaruh yang baru terungkap setelah dekade berlalu. Kita mulai dari tahun 1953 di Timur Tengah. Saat itu, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh sedang gencar melakukan nasionalisasi industri minyak negara, sebuah langkah yang secara langsung mengancam kepentingan ekonomi dan geopolitik Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Meskipun Mossadegh sangat populer di dalam negeri, keputusannya memicu kekhawatiran besar di Washington dan London. Selama bertahun-tahun pasca kudeta yang menggulingkannya, keterlibatan Amerika Serikat hanya menjadi bisik-bisik dan spekulasi liar, sering disangkal oleh pihak resmi. Operasi rahasia ini, yang kemudian dikenal sebagai Operation Ajax, adalah contoh awal intervensi tersembunyi era Perang Dingin yang menggunakan proksi lokal. Dokumen-dokumen intelijen yang baru dideklasifikasi akhirnya mengonfirmasi bahwa Central Intelligence Agency atau CIA memiliki peran aktif dan sentral dalam merancang serta mendukung kudeta tersebut. Tujuan utama Operation Ajax sangat jelas, melindungi kepentingan Barat atas ladang minyak Iran dan mencegah potensi pengaruh Uni Soviet yang saat itu dikhawatirkan mulai merambah kawasan tersebut. Lebih dari sekadar intervensi militer, ini adalah perang ideologi yang dilakukan melalui manipulasi politik dan dukungan finansial rahasia. Dampak jangka panjang operasi ini sangat masif, dan bahkan terasa hingga meletusnya revolusi Iran pada tahun 1979 yang mengubah dinamika geopolitik kawasan secara drastis dan permanen. Pindah ke era yang lebih modern, namun dengan kerahasiaan yang tidak kalah ekstrim. Selama bertahun-tahun, program pengawasan elektronik berskala global dijalankan secara rahasia oleh National Security Agency atau NSA, Amerika Serikat. Program ini beroperasi di balik tirai hitam yang sangat tebal, memanfaatkan teknologi canggih untuk memantau lalu lintas komunikasi digital di seluruh dunia, mencakup jaringan telepon, email, dan server internet. Hanya segelintir orang yang mengetahui skala dan jangkauan operasi ini, sementara publik umum tidak memiliki gambaran sama sekali mengenai sejauh mana privasi mereka telah diakses atau dikompromikan oleh badan intelijen tersebut. Ini adalah operasi yang mengubah definisi dari pengintaian modern. Skala penuh dari operasi ini baru terungkap pada tahun 2013, sebuah momen penting dalam sejarah digital, ketika Edward Snowden, seorang kontraktor NSA, membocorkan ribuan dokumen rahasia kepada media. Dokumen tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa NSA mengumpulkan metadata komunikasi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk warga Amerika Serikat sendiri dan bahkan sekutu politik terdekatnya. Pengungkapan mengejutkan ini seketika memicu perdebatan global yang sangat intens tentang batas antara keamanan nasional yang harus dijaga dan hak fundamental privasi individu di era digital yang semakin terhubung. Operasi yang sebelumnya tersembunyi itu memicu gugatan hukum, reformasi kebijakan, hingga ketegangan diplomatik serius antar negara yang merasa terkhianati. Di ranah domestik Amerika Serikat, Federal Bureau of Investigation, FBI, menjalankan program rahasia yang dikenal sebagai COINTELPRO, singkatan dari Counter Intelligence Program. Program ini aktif antara tahun 1956 hingga 1971, dan tujuannya adalah untuk memantau, mengacaukan, dan melemahkan kelompok yang dianggap sebagai ancaman domestik terhadap stabilitas pemerintahan saat itu. Targetnya sangat beragam, mulai dari gerakan aktivis hak sipil, termasuk yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr., organisasi anti-perang Vietnam yang semakin besar, hingga tokoh politik tertentu yang dianggap radikal atau berseberangan dengan status quo. Program ini menargetkan perbedaan pendapat, bukan hanya kriminalitas murni. COINTELPRO terbongkar setelah sekelompok aktivis pemberani membobol kantor FBI di Media, Pennsylvania, dan kemudian membocorkan dokumen internal rahasia tersebut ke media massa.
Arsip yang dirilis oleh para aktivis menunjukkan serangkaian taktik gelap yang digunakan FBI, termasuk infiltrasi yang mendalam, penyebaran disinformasi yang merusak reputasi, serta tekanan psikologis dan hukum terhadap para target. Dokumen yang bocor itu menunjukkan secara gamblang bagaimana negara menggunakan kekuatannya untuk meredam perbedaan pendapat secara ilegal. COINTELPRO menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana operasi rahasia domestik dapat digunakan untuk memengaruhi dinamika demokrasi dan bahkan merusak kebebasan sipil dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sebagian besar arsip intelijen dan politik yang sebelumnya tertutup rapat mulai terbuka secara bertahap kepada publik. Pembukaan ini mengungkap jaringan mata-mata global yang luas, operasi disinformasi skala besar, dan upaya berkelanjutan dari KGB untuk secara langsung memengaruhi politik negara-negara Barat selama periode Perang Dingin yang tegang. Dokumen tersebut mengungkap skema pengaruh aktif yang dirancang untuk menimbulkan kekacauan. Banyak operasi propaganda dan infiltrasi yang sebelumnya hanya dianggap sebagai teori konspirasi oleh pihak Barat, ternyata memiliki dasar dokumentasi resmi yang kuat dalam arsip Soviet. Arsip ini membantu sejarawan memahami secara mendalam bahwa perang modern tidak hanya terjadi di medan tempur fisik, tetapi juga di ranah informasi, psikologis, dan manipulasi opini publik. Salah satu operasi rahasia paling signifikan yang mengubah sejarah dan dijalankan dengan kerahasiaan absolut adalah Manhattan Project. Selama puncak World War II, Amerika Serikat memulai proyek super rahasia ini untuk mengembangkan bom atom. Proyek ini melibatkan ribuan ilmuwan terkemuka, teknisi, dan staf pendukung, termasuk fisikawan ikonik J. Robert Oppenheimer yang bekerja di fasilitas terpencil seperti Los Alamos. Seluruh operasi dijaga dengan kerahasiaan ekstrim yang tidak tertandingi. Saking rahasianya, bahkan banyak pekerja yang terlibat secara langsung dalam proyek tersebut tidak mengetahui tujuan akhir dari pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Mereka hanya tahu mereka sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Setelah 2 bom atom dijatuhkan dan Perang Dunia berakhir, arsip-arsip yang berkaitan dengan Manhattan Project mulai dibuka secara bertahap, mengungkapkan detail ilmiah, logistik, dan kompleksitas moral yang dihadapi oleh para ilmuwan. Arsip ini tidak hanya menunjukkan terobosan ilmiah yang luar biasa, tetapi juga dilema etika yang mendalam tentang potensi kehancuran yang mereka ciptakan dan wariskan pada dunia. Pembukaan arsip ini memberikan konteks kritis terhadap keputusan besar yang diambil oleh Presiden Truman. Proyek ini membuktikan secara definitif bagaimana sebuah operasi rahasia yang dijalankan di bawah selimut kerahasiaan penuh dapat mengubah secara fundamental keseimbangan kekuatan global dan mendefinisikan seluruh era geopolitik baru, yaitu era nuklir dalam sekejap mata, menetapkan perlombaan senjata yang berlangsung puluhan tahun. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa operasi-operasi sepenting ini harus disembunyikan puluhan tahun lamanya? Alasan-alasan yang umum seringkali meliputi perlindungan ketat terhadap keamanan nasional dan strategi militer sensitif, perlindungan identitas agen dan sumber informasi yang rentan, menjaga stabilitas politik dalam negeri agar tidak terjadi kekacauan, atau melindungi kepentingan ekonomi dan geopolitik tertentu yang sangat besar. Banyak negara memiliki kebijakan deklasifikasi arsip setelah periode tertentu, biasanya antara 25 hingga 50 tahun. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua dokumen dibuka sepenuhnya. Sebagian besar arsip kritis seringkali tetap disensor secara signifikan atau bahkan diklasifikasikan ulang jika dianggap masih beresiko mengancam keamanan saat ini. Proses ini seringkali menjadi pertarungan antara kebenaran sejarah dan kepentingan negara. Saat operasi rahasia terungkap, konsekuensinya bisa sangat luas. Mulai dari turunnya kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah, perlunya revisi besar dalam penulisan sejarah resmi, hingga memicu ketegangan diplomatik antar negara yang merasa dikhianati. Di sisi lain, keterbukaan arsip menjadi bukti penting bahwa sejarah dapat ditinjau ulang, dikoreksi, dan dipahami dengan kedalaman yang lebih baik. Operasi rahasia yang baru terungkap puluhan tahun kemudian menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan. Di balik keputusan besar dunia, selalu ada strategi tersembunyi, kompromi rahasia, dan operasi senyap yang membentuk arah peradaban kita. Dan mungkin, hingga hari ini, masih ada arsip yang terkunci, menunggu waktu untuk dibuka dan mengubah kembali cara kita melihat dunia. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.